Apakah kami bandel juga? Bisa jadi kami juga bandel waktu kecil, ya pastilah tipologi anak-anak gitu. Tapi sadar melihat itu dengan baik, menurut saya akan berbahaya tentu saja. Yang kedua adalah adaptasi. Alhamdulillah, apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat. Ini terima kasih atas waktunya, kesempatannya, di balik kesibukannya pasti luar biasa, ini masih menyempatkan untuk kami. Insya Allah. Yang bisa disempatin, yang bisa lah disempatin. Alhamdulillah. Karena menyingkat waktu, boleh saya mulai dulu ya Mas Zainal ya? Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini video spesial untuk kali ini karena saya alhamdulillah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah guru besar hukum di kampus yang sudah sangat favorit bagi kita semuanya, yaitu UGM. Yang kedua juga beliau pernah menjabat sebagai Direktur PUKAT, yaitu adalah Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Dan beliau juga pernah kuliah di Western University Amerika. Beliau juga sering kali kita melihat di televisi terkait dengan bagaimana program dan juga aksi-aksi beliau untuk bisa fokus di pemberantasan korupsi. Dan kalau tidak salah di tahun 2014 beliau juga pernah menjadi seorang moderator untuk debat capres ya. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi, beliau adalah Mas Zainal Arifin Mukhtar. Alhamdulillah. Mas Zainal apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya makasih banget Mas karena waktunya yang sangat terbatas tapi bisa berkenan untuk berbagi dengan kita. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita belajar dengan beliau. Ini apa Mas kesibukannya? Selain mengajar di kampus di masa pandemi seperti ini? Kebanyakan belakangan seminar ya? webinar gitu. Sehari bisa 3, 4. Malah menurut saya kadang-kadang begini ini membuat makin banyak sebenarnya kegiatan mahasiswa, kegiatan diskusi-diskusi jarak jauh. Lumayan. Semalam itu bahkan masih sampai jam berapa malam. Pagi-pagi tadi udah, kemudian saya nimpatin waktu untuk dengan teman-teman. Jadi walaupun pandemi tetap produktif bisa berbagi ilmu ya, Mas Zainal ya? Ya, memang begitulah kita harus menyiasati kan, karena kalau enggak ya memang sulit benar menghadapi pandemik yang ya ganasnya memang agak luar biasa dibanding virus-virus yang biasa kita dapatin gitu. Iya. Ini saya mau mengajukan pertanyaan pertama nih, Mas Zainal. Mas Zainal kan, Mas Zainal tuh aktif di PUKAT ya beberapa tahun yang lalu. Saya mau nanya, kenapa ya Mas Zainal memilih konsen di anti korupsi? Kenapa tidak bidang-bidang yang lain? Boleh berbagi, Mas? Oke, tahun 2005 sebenarnya kan UGM bikin anti corruption summit. Ya, pertemuan anti korupsi se-Indonesia di Jogja. Waktu itu saya tidak di Indonesia, saya sedang kuliah di luar negeri. Tapi pembicaraan dengan teman-teman yang menggawangi anti corruption summit itu udah cukup banyak gitu. Makanya begitu saya pulang kuliah di tahun 2006, teman-teman yang menggawangi proses di Anti Corruption Summit itu menawarkan ke saya gimana kalau kemudian gabung ke Pusat Kajian Anti Korupsi. Itu satu, itu alasan yang sangat. Tapi kedua, alasan yang lebih ideologis sebenarnya ya memang salah satu problem paling besar kita itu memang adalah praktik korupsi. Harus kita akui. Negara kita kesulitan membangun itu ya karena proses koruptif. Kesulitan melakukan begitu banyak hal karena proses koruptif. Begitu banyak anak terlantar yang tidak bisa diurus, sekali lagi karena proses koruptif. Kita harusnya punya misalnya ya, pendataan penduduk. Kan problem kita salah satunya itu soal data ya. Kalau kita mau tahu, problem kita kan salah satunya soal data. Jadi data kita itu kan agak berantakan.
Sederhananya nih misalnya, data soal kependudukan kita kan jelek banget. Yeah. Di dompet kita itu kan data kita masih beragam betul kartunya. Ada data, ada KTP, ada kartu golongan darah, ada SIM, ada banyak banget tuh dalam satu. Nah, single card atau single identity itu belum ada, belum digalakkan. Dan waktu itu mau digalakkan melalui apa yang disebut dengan KTP elektronik itu, tapi ternyata kan dikorupsi juga kan. Luar biasa. KTP yang awalnya dijanjikan kualitas kartu kredit, ya kan, karena dengan chip segala kita dapatnya malah kualitas kartu parkir kan. Nyaris tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang saya mau bilang sebenarnya proses korupsi itu sangat mempengaruhi kita. Dan karenanya saya berpikiran sederhananya begini, Mas. Dunia ini kan kita titipkan, kita lakukan, dititipkan oleh anak cucu kita ke kita sebenarnya. Jadi ada kewajiban buat kita untuk merawat dunia ini, kehidupan ini, supaya apa? Anak cucu kita itu menghadapi problem yang jauh lebih mudah, tidak sesulit kita. Saya selalu berharap bahwa anak saya kelak, cucu saya kelak, itu hidup di Indonesia yang lebih anti korupsi. Dia tidak dinilai karena siapa bapaknya, dia tidak dinilai karena berapa uangnya, dia tidak dinilai karena seberapa banyak orang dia kenal. Saya mau dia dinilai karena kapasitasnya. Dan itulah sebabnya harus kita lawan proses korupsi itu. Karena saya yakin bahwa kita sedang menanam pohon hari ini. Jangan pernah bayangkan buahnya dinikmati oleh anak kita kalau kita tidak menanamnya dari sekarang. Satu-satunya cara untuk membuat anak-anak cucu kita bisa mendapatkan buah dari proses anti korupsi, yaitu adalah menanamkan dari sekarang. Makanya kenapa kemudian jadi ada kesadaran yang bersifat lebih subjektif, ada kesadaran lebih ideologis, dan mungkin ada kesadaran yang bersifat futuristik. Dalam artian saya menganggap bahwa anak saya harus punya sesuatu yang lebih baik ke depan. Makanya kemudian pendahulunya ya. Betul. Saya selalu, misalnya doa-doa saya, ya, mudah-mudahan anak-anak kita kelak, ya, anak-anak Anda, anak-anak siapapun, anak-anak saya, itu menjadi generasi yang lebih baik, dan paling tidak dari kita-kita kan. Karena supaya dia punya kualitas hidup yang lebih baik, juga dunia yang lebih baik, sehingga mereka bisa membuat dunia menjadi lebih baik. Kira-kira begitulah sederhananya. Sampai bahkan kemarin tahun berapa itu sampai diminta Bang Denny juga ya untuk menjadi salah satu pimpinan KPK ya, Mas Zainal ya? Kan gini tuh, kan saat Denny Indrayana megangnya sampai tahun 2006 sampai 2008. 2008 dia masuk ke istana, saya kemudian pegang Pusat Kajian Anti Korupsi, dan cukup lama sampai awal tahun 2020. Jadi hampir 12 tahun sebenarnya. Nah, itu yang saya bilang dengan teman-teman bahwa sudahlah. Teman-teman masih bilang lanjut aja, tapi saya bilang enggak. Sebuah organisasi dipegang individu satu terlalu lama itu enggak terlalu menarik juga menurut saya. Artinya seakan-akan tidak ada regenerasi, seakan-akan tidak ada proses proses perbaikan, ya kan? Tidak ada proses membuat style yang berbeda gitu. Itu membuat saya mengatakan, saya bilang ke teman-teman, saya harus pamit di 2020 dan teman-teman harus melanjutkannya dengan teman-teman yang lebih muda. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman yang lebih muda udah menggawangi Pusat Kajian Anti Korupsi gitu. Nah, ini saya juga sharing nih, Bang. Kan saya memang aktif juga di lembaga pengembangan SDM. Jadi permasalahan terbesar memang di organisasi, corporate, perusahaan, instansi, bahkan plat merah itu sebagian besar. Ya permasalahan terbesar memang di sana ya Bang ya, antara krisis leadership dan juga integritas gitu. Maka juga dengan apa yang disampaikan oleh Abang tadi, bagaimana menanam pohon-pohon yang suatu saat mungkin akan tumbuh menjadi lebih baik sehingga ke depan negeri ini juga akan lebih bersih tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran nilai gitu. Apa yang disampaikan oleh Bang ini terkait masalah tadi, alasan ideologis mungkin sangat-sangat memberikan pencerahan bagi kita, Bang. Bagaimana integritas itu kan sesuatu yang menjadi krisis bangsa kita, Bang.
Iya, Bagaimana persis. Abang menyikapi ini? Saya mau bilang yang pertama problemnya dulu. Problem proses korupsi itu memang problemnya pasti dua hal setidaknya ya. Kita pasti bicara soal konsep aturan hukumnya, ya karena biasanya aturan hukum memang seringkali dibuat untuk tujuan koruptif. Ya, jadi bukan undang-undangnya sendiri atau peraturan perundang-undangannya sendiri memang disulap menjadi cara untuk melakukan perbuatan koruptif. Yang kedua, tentu saja bicara soal orangnya, ya. Dan satu hal yang paling besar dari orang itu memang ketiadaan integritas. Integritas itu kan kesatuan antara apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia lakukan. Tapi bukan hanya soal kesatuan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan, dia harus punya unsur nilai baik. Ya, bukan berarti karena saya pikirkan saya harus merampok orang maka saya melakukannya artinya saya berintegritas, enggak. Nilainya tetap harus ada. Jadi selain berpikir untuk sesuatu lalu kemudian konsisten dengan itu, tapi pada saat yang sama dia mempunyai unsur nilai baik, parameter, dia menjadi sesuatu yang baik. Nah, di titik itu menurut saya itu yang pemimpin-pemimpin kita banyak yang terpecah di situ. Satu, seringkali apa yang mereka sampaikan itu berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa begitu? Mudah untuk melihatnya sebenarnya. Karena salah satu problem kita adalah pemilu elektoral kan. Pemilu berbiaya mahal, pemilu yang memilihnya secara populis. Sehingga orang itu, dia menawarkan sesuatu berdasarkan sesuatu hal yang membuatnya lebih populis saja. Apakah dia benar-benar mau melakukan itu? Apakah itu dari sungguh-sungguh dari hati dan lain sebagainya? Itu nggak pernah. Gitu. Sederhananya begini. Sederhananya itu begini. Demokrasi itu kan istilahnya itu lesser evil. Setan yang paling kecil derajat setannya gitu. Tapi kan bukan berarti setan, bukan setan, itu tetap setan juga gitu. Bukan berarti misalnya baik. Bukan berarti baik gitu. Makanya di dalam demokrasi itu kan seringkali kita memilih the best among the worst. Gitu. Kita pilih orang yang terbaik di antara yang terburuk. Dan harus kita akui kan kalau kita mau nilai demokrasi yang baik itu kan adalah demokrasi yang orangnya kita lihat langsung. Ya kan? Demokrasi kecil. Misalnya begini, saya mau mengatakan pemilihan ketua RT seringkali lebih bernilai menarik, ya, lebih bernilai bagus dibanding pemilihan presiden. Kenapa? Karena pemilihan presiden itu berjarak. Saya misalnya nggak pernah lihat siapa Jokowi, nggak pernah lihat siapa Prabowo, nggak tahu saya. Kita nggak tahu dia setiap hari ngapain. Kita hanya memilih berdasarkan apa yang digambarkan oleh media kan. Betul. Dan biasanya kalau gambaran media itu kan polesan tuh. Ya kan, polesannya dia dikasih gincu, dikasih ini biar kelihatan lebih menarik. Padahal kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya Prabowo, siapa sebenarnya Jokowi gitu. Akhirnya apa? Pemilih itu agak berjarak. Dan itu membuat kita memilih tidak berdasarkan kualitas sesungguhnya seringkali, tapi kita memilih berdasarkan apa yang dibangun oleh media. Dan itu membuat apa? Mereka kemudian tampil, ya seringkali yang penting cakep aja di media. Bahwa di kehidupan realitasnya mereka tidak seperti itu soalan lain. Gejala populisme itu membuat mereka akan memoles dirinya sebaik-baiknya. Dan saya pikir bukan cuma presiden, pilpres, pileg juga hampir selalu begitu. Pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, bupati, itu kita mengalami problem yang sama. Satu, jadi karena berjarak itu membuat ya dia pamer gincu aja sebenarnya seringkali gitu. Dia bukan the real dia itu bukan itu. Ya kan? Dibanding kalau pemilihan ketua RT. Ya karena metodenya modelnya seperti itu. Dibanding misalnya pemilihan ketua RT kita lihat langsung orangnya kan. Kita tahu siapa dia. Kita tahu dia bayar iuran sampah atau enggak misalnya. Kita tahu dia sering kasar ke istri dan anaknya atau enggak gitu. Kita tahu dia sering teriak keras di rumahnya atau enggak kan? Karena kita enggak terlalu berjarak gitu. Kita dekat sama dia. Dengeran gitu. Dibanding kalau pemilihan presiden kan kita nggak tahu. Pemilihan bupati, gubernur kita nggak tahu siapa dia. Yang kita hanya dibangun oleh tim sukses. Terus yang dilihat itu adalah apa yang disebut secara teori second hand reality kan. Realitas second hand
Iya. yang dibangun oleh media kelihatan cakep, bla bla dan sebagainya. Itu satu. Jadi saya melihat seringkali inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Ya, karena dipicu oleh keinginan untuk populisme itu. Dan yang kedua saya mengatakan bahwa integritas leader-leader di negeri ini memang rendah gitu, Bang. Karena saya tidak bisa dan ketidaksesuaian apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia pikirkan atau begitu. Tentu saya tidak bisa mengatakan bahwa semuanya jelek dan tentu saya tidak bisa menyimpulkan bahwa semuanya pasti begitu. Tapi jebakan keterpilihan populisme itu membuat orang seringkali tergoda ke arah sana. Ya kan? Tergoda untuk menampilkan. Coba lihat saja kemarin di antara ribut-ribut Covid, tiba-tiba sudah ada bupati yang pasang foto gitu ketika bantuan gitulah. Karena padahal satu, bantuan itu bukan bantuan dia pribadi, bantuan itu uang rakyat sebenarnya kan, uang dari APBD gitu. Tapi kenapa kemudian dia pasang pasangan foto itu kan karena ya sangat mungkin dia ingin bertarung lagi di pemilu 2020 berikutnya kan. Dan itu yang membuat saya melihat seringkali gejala populisme itu membuat tampilannya dia itu tidak sebenar-benarnya tampilan. Itu satu. Ada banyak tentu faktor ya, tapi faktor kedua yang penting juga menurut saya adalah hilangnya nilai-nilai baik. Parameter nilai-nilai baik itu hilang. Digerus oleh apa? Digerus oleh kepentingan politik. Ya. Nilai-nilai baik itu misalnya nilai tidak berbohong, nilai tidak menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kalau dapat sesuatu langsung bertabayun. Kan nilai-nilai baik yang sebenarnya diajarkan, termasuk diajarkan oleh agama kita, misalnya agama Islam. Tetapi nilai-nilai ini kan nggak dipegang lagi. Seringkali diterabas begitu saja. Nilai-nilai baik misalnya. Topeng ya Bang. Persis. Itu yang saya mau bilang bahwa proses di sekarang itu seperti itu. Sehingga membuat masyarakat juga tergoda ke arah sana. Dunia media sosial itu kan menggambarkan sebenarnya dunia kita. Bagaimana dunia kita? Bagaimana banyak hoaks ditabur, banyak kemudian orang menampilkan tidak sesungguhnya, orang menampilkan wajah yang kepakaran itu kemudian sudah hilang, orang bisa dimaki-maki, sekelas kiai yang sangat besar, profesor sangat ternama, jebolan mana, tiba-tiba dimaki-maki oleh anak SMA. Yang gitu-gitu akan terjadi pasti. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang harusnya kita perbaiki memang. Ya, ada sesuatu yang harus kita hadapi dan kita perbaiki. Krisis di values atau nilai itu Bang ya? Iya, salah satunya ya, tentu bukan salah satunya faktor gitu. Tapi dua hal yang tadi menurut saya, dua hal yang kelihatannya ada di kita, yaitu values-nya yang hilang dan satu jebakan populisme itu. Nah, salah satu values yang hilang itu kan integritas tuh Bang. Persis. Hilangnya integritas itu membuat nilai baik itu kan menjadi tidak ada. Iya. Dia terganti menjadi nilai kepentingan politik. Iya. Orang seringkali mau melakukan apapun demi mengegolkan kepentingan politiknya dia atau kepentingan politik golongannya. Kan? Dan dia bisa melakukan apapun. Dia bisa berbohong, dia bisa memfitnah, dia bisa mengatakan apapun, dia bisa mengatakan yang baik kepada publik, tapi kemudian berbeda di belakang. Demi apa? Demi kepentingan politik. Nah, kalau begitu, ini pertanyaan untuk Abang lagi nih. Apa sebenarnya akar masalah ya Bang? Integritas di negeri ini kok sebegitu minimnya? Begitu banyak pemimpin-pemimpin yang tidak sadar pentingnya bangun integritas untuk generasi ke depan tadi. Agar pohon-pohon yang Abang tadi bisa terus berbuah, sehingga generasi setelah itu bisa menikmati dengan lebih baik gitu Bang. Akar masalah apa? Root cause-nya apa Bang? Integritas yang sedang krisis di negeri kita ini. Ya, saya pun tidak bisa mendetailkannya pasti ya. Tapi bayangan saya ada beberapa faktor yang paling tidak pasti mempengaruhi. Tidak untuk mengatakan satu-satunya faktor. Tapi yang pertama menurut saya gejala pragmatisme. Ya, kita makin pragmatis. Ya. Kita hanya bicara untuk kepentingan kita. Kita tidak bicara dengan sesuatu yang di ujung, sesuatu yang besar. Saya contohkan sederhana begini. Orang seringkali teriak anti korupsi, seringkali mengatakan, sangat ideal, termasuk sangat agamis misalnya, ya kan?
semua hal dilakukan dengan luar biasa. Tetapi begitu berhadapan dengan kepentingannya, misalnya dia sedang keluar ditilang sama polisi, dia nyogok juga. Walaupun dia sering mulutnya berbusa-busa bicara anti korupsi, mulutnya berbusa-busa mengucapkan kalam ilahi misalnya, banyak sekali hal yang luar biasa. Tapi ketika berhadapan dengan kepentingan pribadinya, dia ditilang misalnya, dia nyogok juga, dia ngasih duit juga. Seakan-akan lupa kan bahwa hadisnya penyuap dan disuap sama-sama di neraka, itu kan ar-rashi wal murtashi finnar, itu sama-sama kok di neraka. Tapi siapapun dia seringkali melupakan tuh yang begitu. Di hadapan kepentingan pribadi, pragmatisme itu kemudian jalan. Dia yang penting, dia punya problem, selesai gitu. Dia langsung bisa mendapatkan SIM-nya, tidak perlu ditahan, dia bisa mendapatkan BPKP-nya, nggak perlu ditahan, sehingga kemudian nyogok gitu. Dia tidak peduli kata-kata Rasulullah misalnya yang mengatakan penyuap dan disuap sama-sama di neraka. Dan itu tidak mengatakan besarannya loh. Nggak ada besarannya, Rasulullah nggak mengatakan besarannya berapa, mau besar mau kecil, penyuap dan disuap sama-sama neraka. Nah itu nggak kepikiran. Mereka kemudian berbicara lebih pada kepentingan pribadi, pragmatisme. Jadi salah satu faktor menurut saya pragmatisme, dan pragmatisme ini mendera kita seringkali, seringkali menggoda kita. Menggoda saya juga seringkali, ya kan, dihadapkan dengan kesukaran-kesukaran, kita kemudian mencoba melakukan sesuatu yang lebih. Nah, makanya harusnya kita mulai belajar dari diri kita gitu. Maksudnya ini adalah problem membangun budaya. Ini problem membangun sesuatu yang lebih besar ke depan. Maka kalau misalnya Anda ditilang, jangan kasih. Jangan nyogok gitu. Karena yang menarik soal tilang itu kan dia bersifat resiprokal. Tilang itu kan resiprokal, saling. Tidak akan ada penyuap kalau tidak ada disuap. Itu pasti. Dua faktor itu pasti harus ada. Gitu. Nah, coba bayangkan kalau 250 juta rakyat Indonesia sepakat tidak akan menyogok ketika ditilang polisi, nggak akan ada. Nggak akan ada tuh yang namanya tilang-menilang dan sogok-menyogok dalam proses tilang. Itu sederhananya gitu. Nah, itu membuat saya gimana tuh, Bang? Menanamkan jiwa anti pragmatis, sehingga kalau tadi Abang kan menyampaikan tidak berpikir sampai ke ujung, artinya dia tidak, kalau bahasa sederhananya mungkin begini ya, krisis kita itu krisis keyakinan kepada Allah dan Rasulullah gitu. Sehingga bisa jadi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya itu hanya sekedar suara saja tentang hadis larangan menyuap, keyakinan bahwa Allah melihat dan memperhatikan setiap gerak-gerik kita, hanya sesuatu yang tidak bisa menjadi pondasi kita untuk menahan dari mungkin nyogok atau mungkin pelang atau mungkin memberikan gratifikasi. Nah mungkin persis. Abang punya bayangan saya kan ada banyak alasan sebenarnya kalau kita mau membela hal-hal yang begitu. Orang yang bisa berpikir secara teologis pasti percaya bahwa ini soal ketuhanan. Sehingga kemudian dia menyadari dirinya bahwa ini proses. Artinya apa? Kalau kita mau menanamkan nilai secara teologik, secara ketuhanan pasti bisa. Mengajarkan nilai-nilai baik secara teologis. Mengingatkan anak-anak, ya kan? Makanya misalnya kalau nggak salah itu metode Al-Ghazali itu kan membiasakan dari kecil. Kan ada sebuah hikayat yang menarik, ada sebuah cerita yang menarik tuh. Ada anak kecil lahir usia 7 tahun, ya kan? Dia usia 7 tahun, anak sapinya lahir. Jadi sapinya itu lahir, kecil sapinya. Tugas dia oleh ayahnya itu adalah setiap hari mengangkat sapi itu naik ke kandangnya gitu. Dia usia 7 tahun, sapinya juga masih kecil, dia sanggup angkat tiap hari sapi itu, karena sapinya masih kecil sekali, dia juga masih kecil. Tapi seiring dengan usianya bertambah, sapi itu juga bertambah, bahkan bobot sapi itu sudah sampai 500 kilo, dia tetap bisa ngangkat. Itu kan yang diajarkan bahwa kalau kita melakukan kebiasaan sesuatu ya dari kecil, seiring dengan kebiasaan itu, dia walaupun besar, dia tetap bisa ngangkat. Walaupun sapinya udah 500 kilo beratnya, dan dia umurnya berapa tahun, dia tetap bisa ngangkat. Kenapa? Karena itu adalah daily life-nya. Tiap hari dia ngangkat. Nah, jadi satu faktor penting pasti adalah pembiasaan.
Pembiasaan itu bisa dengan alasan teologis, tentu saja. Mengatakan Tuhan, ini problem Tuhan, Anda harus paham. Dengan membiasakan sedari kecil. Yang kedua tentu saja, kalaupun tidak alasan teologis, bisa dengan alasan values, kan, alasan nilai. Ini soal nilai baik. Ini soal jangan mengambil hak orang lain. Jangan merusak hak orang lain. Ini soal relasi antar manusia. Nilai-nilai baik juga bisa ditanamkan di situ. Nah, tapi satu faktor penting tentu saja menurut saya adalah pembiasaan. Kalau nggak dibiasakan dari kecil, berat. Ya kan? Karena saya mencontoh cerita hikayat itu menurut saya cerita yang sangat menarik. Bagaimana seorang anak seiring dia besar, dia masih bisa mengangkat ratusan kilo. Sapi, kenapa? Karena dia tiap hari. Setiap hari dia melakukannya. Makanya kan ada metode-metode itu, misalnya metode, saya lupa, kalau nggak salah Ghazali yang mengatakan sebelum tidur sampaikan saya tidak akan bohong, sampai puluhan kali gitu, setiap anak. Metode-metode yang sebenarnya bisa didorong, ditanamkan ke anak kita supaya kemudian dari kecil dia melakukan itu. Saya percaya itu. Ya. Pada saat yang sama memang values itu tadi penting. Percaya bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kita sedang merusak bukan hanya kita, tapi juga merusak masyarakat. Ya. Coba bayangkan, begitu kita nyogok polisi, kita sedang menawarkan kemudahan bagi polisi itu untuk melakukan tindakan koruptif. Membuat dia akan mencoba lagi ke orang lain. Dia akan mencoba lagi ke yang lain. Nah, menurut saya itu persis. Dan itu yang menurut saya harusnya dilakukan. Sembari pada saat yang sama, tentu saja problem koruptif itu bukan problem yang bersifat individual semata. Ada juga problem strukturnya. Ya, makanya kita harus dorong kemampuan kita untuk membangun undang-undang lebih baik, membangun peraturan lebih baik, mendorong orang tidak konflik kepentingan. Kan seringkali orang koruptif juga karena konflik kepentingan kan. Dia yang pegang duit, dia juga yang harus menentukan berapa gajinya misalnya. Yang itu membuat seringkali kan orang konflik kepentingan dan akhirnya tidak bisa secara integritas, tidak bisa dikuatkan sehingga nilai baiknya itu seringkali tidak bisa dia pegang dengan baik. Saya tertarik tadi dengan yang disampaikan Abang nih terkait bagaimana pola pembiasaan, sehingga dengan pembiasaan dari kecil integritas ini bisa dilatih dan itu menjadi karakter gitu Bang ya. Nah, mungkin Abang punya tips nih di keluarga apa yang biasanya Abang lakukan untuk membangun budaya itu Bang? Anak-anak saya kan masih kecil-kecil ya, mereka udah sedang proses tentu saja. Tapi saya ingat di keluarga saya dulu di Makassar oleh ayah saya. Gitu. Kami punya, jadi saya 7 bersaudara. Rumah kami itu agak mirip pesantren jadinya. Kenapa? Karena sholat itu misalnya aturan dari ayah saya itu sholat itu tidak boleh lebih dari dua waktu sholat, itu nggak di rumah, tidak berjamaah. Jadi biasanya kami subuh, lohor asar biasanya memang lowong ya, karena orang sekolah, kita sampai sore sekolah dan sebagainya. Tapi maghrib isya itu sudah harus di rumah dan berjamaah. Gitu. Jadi paling tidak 3 waktu sholat itu pasti berjamaah. Gitu. Ada kewajiban untuk ngaji, Yasin Kahfi setiap malam Jumat. Itu pasti Yasin Kahfi setiap malam Jumat. Sehingga rata-rata kami hafal semua tuh. Yasin dan Al-Kahfi gitu. Karena dibiasakan. Karena dibiasakan dari kecil. Bayangkan dari kecil setiap hari Jumat baca gitu. Kebiasaan setiap malam minggu atau malam Senin saya lupa dulu waktu itu kita punya kewajiban berceramah gitu. Ya kan? Kultum ya Bang? Berceramah, kultum, di-share gitu. Jadi kita harus menyampaikan ide kita di hadapan dan itu kemudian dikasih pertanyaan dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa kebiasaan itu sangat mempengaruhi. Bermanfaat. Sangat bermanfaat, sangat luar biasa. Ada nilai-nilai baik di sana, ada nilai-nilai alasan teologis sebenarnya di sana. Ada hal-hal yang luar biasa. Apakah kami bandel juga? Bisa jadi kami juga bandel waktu kecil ya, pastilah tipologi anak-anak gitu. Tapi ada nilai yang terus-terus ditawarkan sampai kita dewasa dan itu membawa kita
terasa lebih mudah untuk balik ke jalur nilai itu. Oke. Nah, Melekat ya Bang? Itu yang persis, dan itu yang berusaha saya replikasi ke anak-anak saya sekarang. Oke. Pengulangan Kita harus upaya replikasi. Harus direplikasi bagaimana caranya. Tentu dengan gaya anak sekarang ya. Tentu tidak sama dengan gaya dulu kita puluhan tahun yang lalu. Tapi harus dipikirkan bagaimana mereplikasi itu ke anak-anak kita. Biasakan sholat berjamaah, lalu kemudian ngobrol, sharing dan lain sebagainya. Menurut saya menanamkan nilai-nilai baik. Apakah pasti berhasil? Belum tentu juga. Tapi mudah-mudahan itu menjadi catatan kecil untuk sebagai penanaman nilai baik yang saya maksudkan. Iya. Oke Bang, luar biasa. Terus mungkin ada pertanyaan ini Bang. Tadi kan saya banyak belajar tentang bagaimana membangun integritas, kemudian menciptakan leader-leader yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, kan dibutuhkan seorang pemimpin. Nah, hari ini kita masuk era new normal ya Bang ya. Abang mungkin bisa sharing Bang, apa karakter yang harus ditonjolkan, yang kuat agar kita bisa tetap survive, bertahan di era new normal saat ini Bang. Boleh Abang bisa berbagi, ditinjau dari values dan juga integritas. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat yang pertama, menurut saya COVID itu membuka borok kita semua. Membuka borok kita bahwa kita banyak problem di masing-masing kita. Kita seringkali jorok. Iya, kita tidak cuci tangan. Kita makan tidak cuci tangan. Membuka borok kita semua sebenarnya. Bahwa COVID itu adalah tamparan buat kita. Kita sangat jorok. Mandi barangkali kita pulang dari luar itu tidak langsung mandi, tidak menyucikan diri, paling tidak wudhu barangkali. Yang gitu-gitu itu membuka borok kita semua sebenarnya. Satu. Bukan cuma borok kita, borok ke negara juga pasti. Karena banyak ternyata yang tidak siap dari negara, struktur kita yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu memberikan pemahaman baru kepada kita, bahwa sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan itu berbeda sebenarnya. Bahwa Tuhan itu bukan di Mekah gitu, yang punya kewajiban kita ke sana gitu, seakan-akan. Enggak, Tuhan enggak di situ. Tuhan enggak selalu ada di masjid. Bukan di masjid tempatnya. Anda diperintahkan Shollu fi buyutikum, tuh sholat saja di rumah masing-masing. Menurut saya itu mengajarkan hal-hal yang baru yang sangat luar biasa, menggugah kesadaran kita. Nah, itu yang saya ingin mengatakan, bahwa sikap adaptif yang harus dilakukan adalah menanamkan kesadaran. Bagaimana kita sadar. Jadi orang yang paling bahaya adalah orang yang dengan dihadapkan ini dia belum sadar bahwa ada realitas-realitas yang berbeda sebenarnya yang sedang ditawarkan. Ada nilai-nilai yang berbeda yang sedang diberikan. Dan kalau kita tidak sadar melihat itu dengan baik, menurut saya akan berbahaya tentu saja. Yang kedua adalah adaptasi. Kita harus beradaptasi mau tidak mau. Adaptasi dengan sistem. Adaptasi ketika kita tidak lagi bisa mudah berdekatan. Adaptasi ketika kita tidak mudah lagi untuk menyampaikan satu ide di dalam satu ruangan gitu. Barangkali ruangan jarak-jarak jauh. Tidak mudah lagi untuk menjangkaukan ide kita secara lebih sederhana gitu. Ada banyak sekali yang sebenarnya adaptasi yang harus dilakukan. Dan sikap adaptasi ini kan membutuhkan kita paham metode. Bukan sekedar paham metode, tapi paham alat yang paling tepat juga kita pakai kan. Karena tidak semua alat itu, ada situasinya, ada kondisinya, ada alat yang harus kita gunakan. Dan pengetahuan alat itu mendorong juga kita paham untuk melek teknologi dan lain-lain sebagainya gitu. Saya barangkali termasuk golongan yang masih lebih senang ngajar kelas. Ya kan, jauh lebih enak menurut saya ngajar kelas. Nyium bau spidol itu. Itu saya kalau ngajar itu biasanya papan penuh tuh, coret gitu. Ya kan? Kangen deh Bang masalah gitu Bang ya. Oh, kangen banget. Tapi dengan cara begini saya jadi sadar bahwa ternyata apa yang saya sukai itu belum tentu harus bisa saya lakukan terus-menerus. Ya kan? Terpaksa saya harus beradaptasi. Saya harus merubahnya. Saya harus mencari jalan lain gitu. Apa yang kita sukai itu belum tentu yang terbaik untuk kita saat ini gitu.
Kan Tuhan juga pasti bilang begitu. Apa yang kita sukai kan belum tentu yang terbaik untuk kita. Jangan-jangan yang kita sukai itu kan bukan yang terbaik. Iya kan? Jangan-jangan yang kita sukai, yang kita cintai itu bukan itu yang terbaik untuk kita. Artinya memang Tuhan sendiri mengatakan adaptasi itu harus kita penting. Kita harus bisa. Dan yang ketiga barangkali, saya tentu banyak banget nilai-nilai panjang nih kalau kita bisa sampaikan. Tapi yang ketiga menurut saya mengasah iritabilitas. Iritabilitas itu adalah kita terangsang oleh sekeliling kita. Kita dapat sesuatu rangsangan dan kemudian kita bereaksi dengan rangsangan itu. Membuat kita bereaksi, kita mengubah sikap kita mengubah gaya hidup kita. Nah, kalau hanya kalau hanya di tingkat pemikiran, kesadaran, lalu kemudian berjanji beradaptasi, tapi kemudian kita tidak melakukannya, menurut saya itu adalah konyol gitu. Kita kemudian hanya tahu, oh iya ya ternyata butuh Zoom, butuh ini, tapi kemudian kita tidak mengasah, kita tidak mendorong kemampuan di situ. Bahkan boleh jadi sebenarnya ini harusnya merangsang kita sampai menemukan model-model lain dibanding Zoom. Masa kita masih nge-Zoom, Webex, Google Meet? Masa kita nggak punya model kita sendiri? Iya kan? Itu kan mendorong kita sebenarnya. Bahwa kita harus terangsang. Ini perubahan ini, masa kemudian kita menjadi konsumen aja terhadap Zoom, terhadap Webex. Kenapa kita nggak bikin sistem kita sendiri? Kenapa orang-orang yang ahli kita tidak membuat model kita sendiri yang lebih baik, yang bisa, dan tidak mudah pencurian data kan? Dibanding Zoom kan idenya isunya kan sempat mencuri data. Iya, maksud saya banyak hal dan kemampuan kalau kita terangsang ke arah sana, iritabilitas kita jalan, mungkin kita akan jauh lebih baik mendorong ke arah perubahan. Bukan hanya perubahan mengadaptasi, tapi perubahan menghadapi perubahan persis. Kemampuan kita untuk menghadapi di ke depan itu harusnya bisa kita pikirkan. Termasuk membangun wilayah-wilayah kita sendiri yang kita lebih nyaman dibanding masih penikmat konsumen Zoom, Webex dan lain sebagainya. Tentu saya nggak sanggup tuh. Saya bukan orang itu kan, saya orang umum. Nah, tapi teman-teman yang di IT barangkali, teman-teman IT barangkali harusnya udah mulai berpikir, oh ya harus kita membuat sesuatu supaya kemudian kita punya produk kita sendiri, bukan kita hanya menjadi konsumen dari produknya orang. Luar biasa nih Bang, Masya Allah. Saya berharap sih semoga suatu saat pandemi berakhir, saya bisa sama tim silaturahim ke Jogja. Insya Allah. Insya Allah. Pesan-pesan atau saya juga ke sana juga boleh. Kapan lah, mudah-mudahan. Ya, kalau ke Semarang mohon kami dikabari Bang. Insya Allah. Bisa menjadi jamuan terbaik. Insya Allah. Mohon doanya semoga pandemi segera berakhir, kami bisa silaturahim langsung podcast sama Abang, kan feel-nya beda tuh Bang. Iya ya, asik juga ya. Iya, betul. Salam keluarga ya Bang ya. Salam, oke, insya Allah. Ini, salam juga untuk teman-teman sekalian. Ya, insya Allah kami sampaikan nanti. Mungkin ini ya Bang yang bisa kami sampaikan. Kami tidak bisa membalas apapun kecuali dengan cinta. Terima kasih. Terima kasih. Bang. Semoga Bang selalu diberi kesehatan dan ilmunya. Amin, amin. Ya. Dan saya langsung sampaikan ke saya Mas Yo. Alhamdulillah, akhirnya kita mendapatkan banyak manfaat dari dialog bersama dengan Bang Zainal tadi ya. Teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat. Ada sedikit yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, tadi saya sangat sepakat dengan apa yang menjadi komit dari Bang Zainal tentang apa yang menjadi alasan kenapa dia memilih pegiat anti korupsi. Ternyata beliau mengibaratkan seperti membangun sebuah pohon. Mungkin kita tidak bisa menikmati hasilnya hari ini, tapi semoga buahnya, kebaikannya bisa dirasakan oleh generasi setelah kita. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan pernah untuk tidak melatih, menanamkan kepada generasi, terutama anak-anak kita, untuk senantiasa menghidupkan values, nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, kedisiplinan, sehingga generasi setelah kita tidak akan terbiasa dengan nilai-nilai yang sudah dibudayakan oleh orang-orang sebelumnya.
Mungkin itu kita berharap kelak akan lahir pemimpin-pemimpin negeri yang bukan hanya pintar, yang bukan hanya cerdas, tapi mereka juga berintegritas. Selamat berjuang, kita akan ketemu lagi. Tapi sebelum kita berpisah, tolong jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan yang terpenting, semoga nanti kita bisa menghadirkan kembali orang-orang yang menginspirasi untuk teman-teman semuanya sehingga menjadi kebaikan untuk negeri ini. Salam untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.